Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, berjumpa lagi dalam belajar IPA yang kali ini akan membahas objek IPA dan pengamatannya yang ditulis oleh Ibu Asmil Muftahor, Sarjana Pendidikan. Ya, sebelum kita belajar IPA, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, keluarga kita, dan bangsa Indonesia. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Ya, kali ini kita akan membahas objek IPA dan pengamatannya. Pada lembar berikutnya, yaitu metode ilmiah. Apa metode ilmiah ini? Yaitu metode ilmiah, cara yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah. Jadi di sini kita lihat ada masalah, merumuskan masalah, hipotesa, menguji hipotesa atau eksperimen, menarik kesimpulan. Jadi di dalam IPA itu sudah sering atau sudah harus melaksanakan metode ilmiah ini dalam melaksanakan pemecahan masalah. Lanjut pada lembar berikutnya. Nah, ini ya, bentar, terbalik yang ini. Maksudnya gini. Di sini ada suatu masalah. Dulu banyak orang yang meninggal gara-gara ada suatu masalah. Cara kerjanya metode ilmiah gitu. Maka dicari penyebabnya masalah itu. Apakah karena udara, ini tanda tanya, ataukah karena binatang yang berseliweran atau mengenai orang tersebut sehingga orang tersebut meninggal, atau makanan yang bisa menimbulkan orang itu meninggal dalam jumlah yang cukup besar. Dalam kelanjutannya setelah masalah adalah merumuskan masalah. Oh, ternyata udara bukan, karena mengadakan pengamatan terus. Ya. Oh, ternyata binatang nyamuk yang membuat masalah. Ya. Bagaimana? Diamati terus. Bagaimana nyamuk bisa menyebabkan orang meninggal? Ada tanda tanya besar dalam metode ilmiah ini. Bagaimana caranya nyamuk bisa menyebabkan orang dalam suatu wilayah bisa cepat meninggal dunia? Apa penyebabnya? Langsung diadakan eksperimen bahwa orang-orang yang sehat atau nyamuk yang sudah menggigit orang sakit diberikan atau digigitkan pada orang yang sehat. Ternyata orang yang sehat ini meninggal juga. Maka dapat disimpulkan orang yang sehat bila terkena gigitan nyamuk. Ya, di sini kita garis bawahi yaitu nyamuk Aedes aegypti yang di dalamnya sudah ada virus dengue sehingga menular dan menyebabkan meninggal. Jadi ini adalah cara kerja metode ilmiah. Ya. Lanjut. Keterampilan mengamati. Di sini kita harus mempunyai keterampilan dalam suatu pengamatan atau mengamati ya. Jadi semua panca indera kita gunakan untuk mengamati. Mata digunakan untuk melihat. Ya, digunakan untuk melihat.
telinga untuk mendengar, lidah untuk mencicipi, tangan atau kulit kita untuk meraba, hidung untuk mencium, dan mengukur. Mengukur ini maksudnya berapa volume, berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi. Nah, ini kita mengadakan pengukuran di sini. Dengan indera-indera yang ini kita membukukan atau menulis atau mencatat, atau dalam bahasa keterampilannya ini adalah kita mengukur, melihat, mendengar, mencicipi, meraba, mencium, dan mengukur. Ya, jadi panjang lebar, volume, tinggi, dan seterusnya kita dapat melihat catatan kita nantinya dalam keterampilan mengamati ini. Ini sangat penting dalam pembelajaran IPA kelanjutannya. Lanjut. Ya, tugas siswa. Nah, sekarang tugas siswa kita berikan pada sesi yang tengah saja. Karena biar kita semua paham dalam pembelajaran IPA kali ini. Ya, silakan kalian screenshot. Sudah? Ya, sudah. Kita lanjut pada lembar berikutnya. Keterampilan proses di dalam IPA. Keterampilan proses sains dasar atau basic skill. Yang B adalah keterampilan mengklasifikasikan atau mengkelompokkan. Keterampilan memprediksi. Keterampilan dalam menyimpulkan atau membuat inferensi. Yang E adalah keterampilan mengkomunikasikan. Ya, ini adalah beberapa keterampilan dalam proses IPA. Lanjut pada lembar berikutnya. Sikap ilmiah. Bagaimana kita harus mempunyai sikap ilmiah di dalam pembelajaran IPA? Kita harus ilmiah. Ya. 1. Mampu membedakan opini dan fakta. Jadi yang nomor 1 ini yang harus kita tekankan itu adalah bukan opini, tapi faktanya. Faktanya seperti nyamuk tadi, faktanya di dalam nyamuk tadi ada virus. Nah, bukan opini. Wah, itu tadi orang meninggal satu kampung disebabkan ada hantu atau setan atau jin dan lain-lainnya, bukan. Nah, yang kita tekankan adalah yang fakta secara ilmuwan, secara ilmu. Ya. 2. Keberanian untuk mencoba. Jadi harus kita coba, gagal, mencoba lagi, gagal, mencoba lagi, dan seterusnya. Ya. Yang ketiga adalah jujur. Tentu kalian mempunyai sifat yang jujur. Karena kalian adalah anak Indonesia yang jujur dan baik hati. Yang 4 adalah teliti. Teliti itu adalah kalian gunakan alat indera kalian dalam melihat, mendengar, mencium, meraba, dan seterusnya. 5. Ingin selalu tahu. Jadi suatu permasalahan dilihat dari sikap ilmiah, yaitu kita harus ingin selalu tahu, penasaran. Ya, di sini ada suatu pertanyaan besar di sini. Ya, objektivitas, objek secara objek, secara nyata atau jujur. Ya. 7. Bekerja sama dalam suatu kelompok. Ya. 8. Terbuka
dan fleksibel. 9. Bertanggung jawab. 10. Ulet dan gigih. 11. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ya, begitu pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat kita semua, keluarga kita semua, dan bangsa Indonesia. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.